hari ini momen tadi judulnya saya ulang kembali itu bukan mimpi. Ini dia cara realistis masuk SMA favorit. Wah, ini mungkin banyak Bapak Ibu semua yang mau masuk nih, mau anak putra putrinya masuk ke sekolah favoritnya. Tapi jujur mungkin di antara kita banyak yang, aduh, emang gampang ya masuk sekolah favorit? Bukannya sulit ya, Kak? Nah, itu mungkin ketika kita tidak melakukan sesuatu, tapi kalau kita mempersiapkan diri dari sekarang, terus kita tahu juga cara tips dan trik seperti apa, itu bukan cuma mimpi kok, kita bisa membuat ini menjadi kenyataan. Oke, nah tanpa basa-basi lagi, saya akan memperkenalkan pembicara kita pagi ini gitu. Beliau adalah seorang yang sangat kompeten sekali untuk tes-tes masuk ke sekolah favorit. Dia adalah kepala unit SMP Platinum 03. Nah, kita berikan aplaus secara virtual kepada Bapak Muhammad Ridwan SPD. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah enaknya dipanggil apa nih? Kakak, Mas, atau Pak? Biar lebih akrab mungkin kakak saja, Kak Hafiz. Oke, Kak Ridwan ya. Gimana nih Betul. kabarnya Kak Ridwan? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat selalu Kak Hafiz. Kak Hafiz Oke, gimana ada Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Bapak Ibu kabarnya gimana nih? Sehat semuanya ya? Kalau di sini baru selesai hujan, di sana Bekasi bagaimana Kak Ridwan? Oh, sama Kak Hafiz. Tadi baru selesai Oh, hujan juga. oke, berarti rata ya hujannya. Nah, Oke, Kanisa sehat, Alhamdulillah kalau sehat, jadi bisa maksimal Alhamdulillah. nih. Nah, jadi nanti Bapak Ibu semua kalau ada pertanyaan bisa langsung diketikkan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan ketika waktunya. Oke nih, sebelum kita masuk ke topik dulu, mungkin kalau ada istilah ya tak kenal maka Harus kenalan Kak Hafiz. betul sekali tak kenal harus kita kenalan. Jadi mungkin se- boleh diceritakan nih kesehariannya nih Kak Ridwan sebagai kepala unit SMP Platinum 03 itu seperti apa sih biar Bapak Ibu semua tahu nih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ridwan, biasanya dipanggil Kak Ridwan. Saya adalah kepala unit dari SMPP 03 yang menaungi atau membawahi dari siswa-siswi kelas 9 di Sinotif, seperti itu. Oh, oke, berarti sudah sangat familiar ya dengan tes-tes masuk ya, terutama tes masuk SMA Kak Ridwan ya. Oke. Betul, tes-tes masa SMA favorit. Nah, sebelum masuk ke topiknya dulu nih, tips dan triknya mungkin kita akan dibagi karena mungkin Bapak Ibu di sini juga harus tahu nih, kenapa sih Kak Ridwan alasannya kita harus masuk sekolah favorit gitu kan? Kan sekolah banyak nih, ada sekolah mungkin yang ya biasa-biasa aja, mungkin ada yang dekat rumah aja, tapi ada juga yang pengen masuk sekolah favorit. Kenapa sih harus masuk sekolah favorit? Apa sih pentingnya Kak Ridwan? Mungkin boleh disiarkan. Oke, baik, thank you Kak Hafiz. Namun sebelum masuk ke kenapa tadi ya intinya Hmm, bagaimana pentingnya gitu kan, mm-mm. saya ingin menyapa dulu dari Bapak Ibu di sini mungkin putra atau putrinya saat ini posisi kelas berapa? Ya, boleh di chat Bapak Ibu semua. Ini putra putrinya kelas berapa kira-kira? Ataupun ada teman-teman di sini yang masih sekolah kelas berapa nih sekarang gitu kan? Kira Biar kita lebih pas juga nih nanti ya sasarannya ya ketika. betul. Boleh diketikkan di kolom chat Bapak atau Ibu putra putrinya sekarang kelas berapa nih? Kalau boleh tahu. Oke, masih ditunggu, masih malu-malu Kak Ridwan nih Masih mungkin nih. malu-malu ya. Baik, baik, baik. Dimanapun posisinya itu ya, baik itu Mm-mm. masih SD ataupun mungkin baik itu Oh, ada yang saat kelas ini 5 tuh. kelas Pak oh Ono kelas kelas 5 5 SD. putranya mungkin masih SD. Eh, baik, baik, baik. Atau mungkin saat ini sudah bahkan sudah kelas 9. Pastinya kita punya titik, yang penting kita mengenal dulu titik saat ini seperti itu Kak Hafiz Mm-mm. ya. Oke, baik. Nah, mungkin ada planning nih ingin gitu nanti ke SMA favorit mana gitu Bapak Ibu gitu. Atau mungkin seperti ini Bapak atau Ibu Ono ini yang putra Hmm. atau putrinya kelas 5 mungkin Mungkin ada mau masuk bayangan SMP favorit SMP mungkin ya. favoritnya di Betul. mana gitu Mm. boleh disampaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, boleh juga nih Bapak Ibu diketikkan di kolom chat kira-kira sekolah favorit selanjutnya nih mau kemana. Mungkin sekarang yang tadi SD, kira-kira SMP favoritnya mau SMP mana, ataupun juga yang udah SMP nih mau SMA mana nih ya sebagai sekolah favorit selanjutnya. Boleh silakan diketikkan di kolom chat.
inginnya masuk sekolah negeri dari Pak Oh, Ono. ingin masuk Oke, sekolah negeri, negeri Pak Ono. favorit mungkin pasti Negeri yang negeri. favorit, betul, betul sekali, Pak Hafiz. Oke. Ini ada juga yang Oh, mau masuk Seman 2 Semandua Bekasi. Bekasi. Oh, dekat Oh, sekolah daerah dekat rumah Bekasi Bekasi. Selatan kayaknya. Nah, Oke, boleh diketikkan lagi. Ada yang mau masuk mana? Oh, ini ada yang japri ke saya mau masuk lab school katanya Kak. oh, mau Mau masuk masuk. lab school. Keren, keren, keren. Eh, Ada yang mau masuk Akpol. Akpol itu sekolah atau bukan Mbak? Akpol. Akpol itu ini Kuliah dia. setelah 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 SMA, Akademi SMA ya. Oke, Kepolisian. oke. Nah, betul. Malu-malu Kak pada Malu-malu ya. japri-japri. Oh, baru Japri-Japri betul. Oke, baik. Kalau gitu bisa selanjutnya ya, Kak ya. Ya, Ya, selanjutnya saya izin share screen. Mohon boleh, maaf, boleh. Kak Hafiz masih sharing sound. Oke, silakan Kak. Bentar. Oke, Bapak Ibu sekalian, pastinya tema hari ini cukup wow ya Bapak Ibu ya. Berikut ini adalah ini beberapa alasan yang masuk kepada kami ya, berkaitan dengan alasan kenapa sih ingin masuk ke sekolah favorit. Itu alasan Hmm, pertama adalah ingin masuk ke PTN favorit itu Pak Hafiz. Pastinya hmm. dengan sekolah favorit itu kan sudah pasti akreditasinya A ya Pak Iya, Hafiz ya. betul. Nah, dengan akreditasi A itu peluang masuk ke PTN-nya jauh lebih besar. Iya, Nah, ini jalur undangan lebih besar Kak ya. betul, Hmm, dan juga rata-rata ikut UTBK-nya pun itu lolos. Ini ada hmm. kakak ada data, mungkin bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Nah, berikut ini data 1.000 sekolah favorit Indonesia Bapak Ibu berdasarkan nilai UTBK seperti itu. Kita lihat bisa nih peringkat satunya mana gitu ya. Nah, wow, peringkat satunya ada di Man Instant Education Serpong. Nah, tadi ada yang mau masuk lab school ya Bapak Ibu Iya, sekalian ya. hmm, Lab school Kebayoran peringkat 6 Bapak Ibu hmm. seperti Oh, itu. Nah, ini nanti bisa di-sharingkan ya Kak Hafiz ya. Ini oke, bisa silakan boleh. Disaringkan di grup nanti. betul. Ini adalah sekolah favorit 1.000 berdasarkan hasil nilai UTBK tahun 2022, 2023 baru merilis Bapak Ibu. Hmm, Seperti itu. Oke, baik. Nah, selain targetnya masuk ke sekolah favorit ya, Kak Hafiz ya, hmm, pastinya ingin meningkatkan jiwa kompetitif karena memang rata-rata ya anak-anak yang masuk sekolah favorit itu secara IQ bagus-bagus atau hmm, pinter-pinter. Nah, pastinya hmm. daya saingnya ya Kak Hafiz ya. Di Betul. situ kan bisa semakin lebih tinggi. Dan seperti tadi tuh ada yang bilang mau masuk ke Akpol katanya. Akpol ya. Nah, ini Hmm, betul sekali. Salah satunya adalah ingin masuk sekolah di kedinasan seperti Akpol atau Akmil. hmm, Ini pada umumnya adalah yang masuk ke SMA Taruna Nusantara, Krida Nusantara, hmm. seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Jadi itu Kak Oke. Hafiz beberapa alasan-alasan yang dikemukakan orang tua ataupun anak-anak yang ingin masuk ke sekolah favorit. Ternyata penting banget nih Bapak Ibu buat masuk sekolah favorit karena tadi pertama bisa jalur untuk ke kuliahnya jadi lebih mudah juga, meningkatkan jiwa kompetitifnya sehingga mereka bisa bersaing lebih lagi dan mendapatkan prestasi yang lebih lagi tentunya. Di sama terakhir kalau mau masuk tadi yang mau masuk Akpol, langsung Akmil bisa juga karena ada beberapa sekolah yang emang udah mengkhususkan untuk masuk Akpol sekolah ini loh, Akmil sekolah ini loh. Jadi lebih mudah juga Betul. kayak gitu kan. Nah, terus juga mungkin di sini Kak Ridwan banyak juga Bapak Ibu yang kayak masih bingung nih sebenarnya kalau mau masuk SMA favorit ada jalur apa aja sih gitu kan. Maka Oh, ada yang mungkin taunya justru oh jalurnya emang cuma satu doang ya ataupun belum dibuka ya pendaftarannya atau seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih. Biasanya jalur masuk sekolah favorit itu ada apa aja sih Kak Ridwan? oke, baik Kak Hafiz ya. Nah, Bapak Ibu mungkin yang belum mengetahui nih masuk jalur mana sih untuk Mm-mm. masuk SMA favorit atau SMP favorit ya. Mm-mm. Kan tadi ada yang masih SD Ya, seperti itu ya. betul. Nah, di sini pada dasarnya umumnya itu ada dua jalur Bapak Ibu. Di situ kan ada jalur prestasi dan jalur tes. Nah, untuk negeri itu biasanya ada tiga. Eh, Prestasi akademik, zonasi ataupun afirmasi seperti itu. Nah, seperti apa sih jalur prestasi ataupun jalur tes? Nah, kalau jalur prestasi ini contoh adalah jalur prestasi life school Bapak Ibu Hmm. ya. Nah, ini timetable-nya kalau life school memang sudah lewat ya Kak Hafiz ya untuk Mhm. masuknya seperti Prestasi. itu. Biasanya kalau prestasi itu dimulai dari
semester ganjil ya semester. Betul, itu sudah Hmm. sudah dimulai. Nah, tapi ini bisa syarat-syaratnya nih Kak Hafiz nih. Hmm, Nah, ini hmm, biasanya pada umumnya antar sekolah mirip-mirip lah, ya Kak. hmm, hmm, Ini adalah contohnya akreditasi sekolah awal mesti A. Nah, hmm, berarti tadi hmm. kayak Bapak atau Ibu Ono tadi kan ingin masuk ke SMP Oh negeri. negeri Hmm, favorit. Nah, perlu dilihat juga kalau apabila ingin SMA-nya ke SMA favorit, seperti contohnya lab school ini adalah akreditasi sekolahnya perlu dilihat. hmm, hmm, Apakah sudah A atau belum? Kayak hmm, gitu. Lalu Bapak Ibu nilai, nilai rapot ya Bapak Ibu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, di sini rata-rata untuk prestasi itu minimal untuk ini syarat daftar ya Kak Hafiz ya, belum syarat hmm. lulus. Nah, Hmm, itu baru syarat daftarnya nih. daftar itu adalah harus di angka 90 Wow. gitu. Itu La- dari awal kayak dari masuk. Hmm, Betul, dari kelas 7 semester 1 kalau prestasi biasanya sampai kelas 8 ya Kak Hafiz ya. hmm, Bisa hmm, dilihatnya. Nah, sampai dengan kelas 8 semester 2 itu minimal itu 90. Itu baru syarat daftar untuk lewat jalur prestasi Bapak hmm, Ibu seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah, nah ini contoh jalur tes, ada contoh lab school lah. Mungkin ada yang mau tes lab school nih. Hari ini hari terakhir Bapak Ibu untuk pendaftaran online-nya hmm, untuk masuk SMP. Tapi untuk masuk SMA itu sudah lewat ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ini syaratnya pun sorry. Selanjutnya nih untuk lab school ya. Selanjutnya adalah ini contoh tadi ada yang ingin ke kepolisian ya, hmm, Akpol. hmm, Nah ini kita ada namanya SMA Taruna Nusantara. Terus saya ambil salah satu contoh saja, yakni SMA Nusantara yang ada di Magelang. Nih rata-rata alumni dari SMA Nusantara bisa dibilang 80% itu ke Akmil ataupun ke Akpol. Kayak gitu. Nah, ini syaratnya apa saja? Seperti sekolah-sekolah ini Taruna Nusantara dan bahkan mungkin ada yang ingin masuk ke MHT kayak gitu. hmm. Tamrin Nah, betul. Hmm. MH Tamrin yang ada di Jakarta. Nah, ini syarat untuk daftar Bapak Ibu itu minimal nilai rapot. Nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5 di kelas 9. Jadi 5 semester ya. Semester 1 kelas 7 hingga semester 5 kelas 9 mesti rata-rata minimal 85. Dan nilai apa aja sih? Ada setidaknya 4 nilai, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Ini syarat untuk daftar. Apabila nilainya di bawah itu, itu tidak bisa daftar. Gitu Bapak Hmm, Ibu. Gitu. Jadi memang perlu persiapkan diri nih Kak Hafiz nih. hmm, Eh, Apalagi kalau seperti Pak Ono tadi yang saat ini masih kelas 5. Jadi perlu dipersiapkan ingin PTN favorit. Berarti harus dirunut di bawahnya adalah SMA favorit. hmm. Dirunut lagi agar dapat SMA favorit, SMP-nya pun harus favorit. Seperti itu. Jadi ya runutnya seperti itu kurang lebih Kak Hafiz ya. Oke, jadi kalau secara umumnya berarti jalur masuk ke sekolah favorit itu ada beberapa nih, ada dua kalau saya ambil. Misalnya ada jalur prestasi dan jalur tes. Nah, saya ngebahas jalur prestasi, kita bahas tips-tipsnya nih sekarang dari per ininya. Nah, tapi kan kalau jalur prestasi sendiri harus konsisten ya Kak, nilainya dari kelas Betul. 7 semester 1 sampai kelas 8 ataupun kelas 9 semester 5 tadi. Nah, dan nilainya pun tadi kalau kita lihat nggak kecil ya, 90, delapan puluh 85. lima gitu kan. Nah, Betul sekali Kak Hafiz. sekarang saya langsung nih, mungkin pertanyaan yang paling ditanya, tips dan triknya gimana sih agar tadi nilainya itu bisa konsisten Kak, dari mungkin dari semester 1 sampai semester 5 tadi, gimana caranya sih bisa dapat 90 kira-kira, ada tipsnya nggak sih Kak, kayak gitu kan? Oke, baik. Tipsnya yang pertama pastinya perlu bimbingan yang memang bisa mengarahkan ya, Kak Hafiz ya, Hmm, hmm, untuk eh, tujuannya ingin masuk ke SMA favorit. Jadi hmm, sudah ada nih eh, biasanya itu pasang target kan. Nah, hmm, pasang target dan dibimbing sama bimbingan belajar yang memang sudah terpercaya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa membantu untuk mencapai ke setidaknya standar minimal angka tertentu. hmm, Seperti itu. Seperti tadi lab school untuk daftar jalur prestasi minimal 90 hmm, gitu. Jadi secara konsisten dari kelas 7 semester 1 hingga kelas 8 semester 2 itu nilai-nilainya itu harus di atas 90.
gitu. Ataupun ingin masuk ke Taruna Nusantara, itu nilai-nilai ini ada empat pelajaran, itu wajib Hmm. minimal 85. Jadi tidak boleh ada angka di bawah 85 gitu. Seperti itu. Oke. Jadi memang harus rata-rata per mata pelajarannya 85 seperti itu. Jadi memang perlu bimbingan yang bisa mengarahkan si Kak Hafiz Betul, betul, gitu. betul. Jadi kayak mungkin kita udah tahu nih, misalkan tadi Bapak Ibu semua mau ke sekolah mana, tadi juga mungkin ada beberapa syarat-syarat yang harus dilihat juga syarat-syaratnya seperti apa, dan pastinya juga harus dapat nih preparation yang bisa membimbing lah gitu kan. Apalagi mungkin Bapak Ibu di sini sibuk tidak sempat membimbing putra-putrinya. Nah, di situ harus carilah bimbingan belajar yang memang bisa dipercaya sama orang tua. Nah, sekarang juga ini kan kita ada jalur yang prestasi nih, ada juga jalur tes. Nah, kalau jalur tes sendiri kan pasti anak-anak mesti diikutsertakan dalam tes-tes tertentu ya Kak Ridwan ya. Betul, betul Nah, sekali. biasanya yang sering keluar tuh tes-tesnya apa saja sih Kak? Maksudnya kayak yang sering keluar, apakah tesnya hanya tes akademi saja, tes apa? Kalau boleh sharing kan boleh diceritakan nih Kak. Biasanya tesnya apa aja sih biasanya kalau sekolah-sekolah tim? Oke, baik. Hmm, Tesnya apa saja? hmm, Pastinya masing-masing sekolah berbeda-beda. Tapi betul. Hmm, hmm, pada umumnya itu yang biasanya ada adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan ini eh, TPA, tes potensi akademik. Itu yang pada umumnya hampir di seluruh SMA sekolah favorit ada tes itu. Oke, dan biasanya kalau tes ini kan mungkin Bapak Ibu di sana kayak, oh materinya apa ya? Apakah sama nggak sih kayak materi sekolah atau seperti apa sih gitu? Terus sama mesti prepare-nya sejak kapan? Tadi kan kalau yang prestasi tentunya dari kelas 7 semester 1 gitu kan. Nah kalau yang tes kan kita ada waktu-waktu tes tertentunya Kak. Apakah Betul. prepare-nya, oh nanti-nanti aja nih tunggu deket tesnya. Ataupun emang prepare-nya lebih baik lebih awal Kak Ridwan kayak gitu. Hmm. Seperti apa Kak Ridwan kalau buat persiapannya kalau yang tes ini? Oke, baik. Nah, kan jalurnya ada dua ya, Kak Hafiz ya. Mm-mm, mm-mm, Ada yang jalur prestasi ataupun jalur tes. mm-mm, Nah, kalau ada sekolah yang kita tuju adalah yang ada jalur prestasi, mm-mm, sebaiknya itu dari kelas 7 itu mencanangkan bisa masuk jalur prestasi terlebih dahulu, mm-mm, 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 gitu kan. Nah, dengan cara menjaga nilai. Nah, mm-mm, namun apabila ternyata tidak lolos untuk jalur mm-mm, prestasi, setidaknya kalau sudah prepare dari awal masuk, kalau ini konteks yang kita bahas adalah masuk SMA favorit, berarti eh, kita sudah prepare dari awal kelas 7, berarti kan dengan pola belajar yang baik, ibaratnya ya Kak Hafiz ya, mm-mm, mm-mm, memori kita itu adalah sebuah perpustakaan yang mm-mm, itu sudah tertata rapi susunan buku-bukunya. Jadi kepada mm-mm. saat ketika tes itu tinggal mencarinya lebih mudah Betul. seperti itu. Jadi ibaratnya mereviewnya tuh tidak terlalu sulit ketimbang model-model yang mempersiapkannya sistem kebut dalam waktu singkat seperti itu Bapak Ibu. Itu Oh, paling baiknya. mm-mm, Namun apabila memang saat ini sudah kelas 9 ya Kak Hafiz ya, mm-mm. ada ingin masuk ke SMA favorit. Terakhir saya dapat informasi dalam waktu dekat itu kan seperti live school minggu depan. Ada Seperti tesnya. itu. Tesnya minggu depan tanggal 4 Februari, lalu juga ada tes Man Insa Cendekia yang tadi nomor 1 di top 1000 itu di tanggal 2 Maret kalau nggak salah itu Kak Mm, Hafiz. Nah, mm, ini kan waktu tinggal mepet. Nah, itu memang mau nggak mau memang harus dipersiapkan secara lebih mendalam seperti itu. mm. Itu. Oke, mungkin kalau saya dapat poinnya seperti peribahasa ya, mungkin sekali dayung dua tiga puluh terlampaui. Jadi kita coba persiapin dulu nih buat jalur prestasinya gitu kan. Sejak kelas 7 belajar lebih terstruktur lagi, lebih terarah lagi. Sehingga misalkan kita pun gagal dalam jalur prestasi, tapi kita udah punya tadi, kalau Pak Ridwan Karya udah sampaikan, ini udah ada memori-memorinya nih. Jadi ketika mau belajar tesnya lagi, nggak perlu belajar dari ulang, dari awal lagi, karena sudah ada yang tersimpan, tinggal di review-review saja di mata pelajaran itu saja. Nah, tapi buat yang terlambat nih kayak, waduh, kayaknya belajarnya baru bagian sekarang nih udah kelas 9 tapi kok belum siap. Nah, bisa sebenarnya masih ada waktu tapi harus lebih maksimal lagi, lebih intensif lagi dan pastinya perlu didampingi secara lebih maksimal. Oke, I get the point nih kayaknya. Oke, nah terus juga mungkin tadi kan
buat siswa-siswinya gitu kan perlu di-prepare baik secara nilainya, baik dari materinya. Nah, kalau dari orang tua sendiri nih, mungkin selain tadi memberikan bimbingan kepada putra-putrinya, apalagi sih yang perlu di-prepare sama orang tua Kariduan buat buat mempersiapkan sekolah favoritnya kayak gitu buat putra-putrinya. Ya paling utama itu adalah eh, mengarahkan putra Hmm, dan putrinya untuk bisa mengikuti bimbingan-bimbingan belajar yang memang udah punya kredibilitas Kak hmm, Hafiz hmm, hmm, untuk bisa membantu putra dan putrinya bisa masuk ke sekolah favorit. Itu paling hmm, utama sekali. hmm, Seperti itu. Lalu juga selain di bimbingan juga eh, perlu dipersiapkan juga kekonsistenannya dalam menjaga nilai. hmm, hmm, Seperti itu. Jadi antara semester 1, semester 2, semester 3 itu jangan sampai ada nilai yang turun. hmm. Gitu. Lagi-lagi baik lagi bagaimana cara menjaganya, yakni dengan belajar dan salah satu cara belajar adalah mengikuti bimbingan belajar. Gitu. Dan pastinya juga finansial juga perlu dipersiapkan juga seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, terus juga mungkin banyak bapak ibu di sini atau anak-anak sini yang masih agak bingung nih, kira-kira sekolah favorit yang cocok buat saya itu seperti apa gitu kan. Nah, kira-kira perlu apa nih lagi karir yang perlu disiapkan kayak Oh, bahkan dia milih sekolahnya masih bingung juga Kak. baik, Nah baik. kan tadi. Ya, jadi orang tua juga perlu lihat juga nih kira-kira minatnya itu Hmm, seperti apa hmm, hmm, dengan hmm, cara hmm, mungkin salah satunya ada tes minat bakat. hmm, hmm, hmm. Kalau nggak salah nanti ada tesnya Kak Hafiz ya. Ya, nanti kita akan berikan buat bapak Nah, ibu semua. nanti akan ada hasilan nih kira-kira anaknya atau putra-putrinya itu minatnya apakah ingin engineer kayak gitu kan. Hmm, 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 Nah, atau mungkin kedokteran misalkan. hmm, hmm, Nah, eh, terlihat nih engineer. Nah, kita bisa lihat nih engineer mana atau kan engineer banyak ya Kak hmm, Hafiz hmm, ya. Nah, salah satu jurusan engineer mana yang memang universitas favorit. hmm, hmm, Perlu ditarik garis lagi SMA favoritnya di mana nih hmm, gitu. hmm, 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 hmm. Jadi perlu ini adalah tes minat dan bakat terlebih dahulu Oke, gitu. berarti diperlukan sekali ya tes minat dan bakat agar mungkin dari awal kita tahu nih bahwa putra-putri kita nanti kira-kira apa yang cocok buat mereka sehingga kita bisa menemukan Betul. tadi. Oh, kira-kira kalau mau pekerjaan di bidang tadi di bidang contohnya engineer, kira-kira kuliah yang bagus di mana? Lalu kita tarik mundur ke belakang gitu kan. Kira-kira buat masuk universitas ini SMA-nya di mana yang bagus, nanti SMP di mana bahkan sampai. Jadi berarti harus sejak awal kayak mempersiapkan semua ini ya gitu ya. Betul sekali Kak Hafiz gitu. Oke, karena mungkin kalau prepare lebih awal, nggak galau-galau lagi ketika dibandingkan nanti baru kelas 12, aduh saya masuk kuliah mana ya gitu kan. Nah, Betul. gitu. Nah, orang tua pun juga mungkin nggak kaget tadi kan karena ada salah satu faktornya tadi juga finansial, jadi orang tua bisa prepare mungkin ada tabungan pendidikan kayak di prepare, wah kalau masuk ini berapa biayanya sekian-sekian, orang tua juga lebih lebih bisa menabungnya lebih gampang lah. Oke, oke. Nah, tadi juga disebutkan sama Kak Ridwan, pastinya perlu bimbingan belajar yang bisa support nih Bapak Ibu semua gitu. Salah satunya adalah mungkin di sini Sinotif gitu. Pasti kenapa? Karena Sinotif sendiri sudah sebagai sahabat siswa dan kepercayaan orang tua. Nah, mungkin di sini kan tadi Kak Ridwan emang yang spesialisnya nih, berarti unitnya adalah unit spesialis buat masuk ke sekolah favorit. Nah, boleh di-sharingkan mungkin apa sih yang biasa Sinotif support nih buat Oke. putra-putri maupun buat orang tua agar mereka bisa masuk ke sekolah favoritnya. Oke, baik. Nah, selain tadi menjaga dari awal, pastinya juga kita punya material ya Kak Hafiz ya, Iya. untuk membantu putra-putri Bapak Ibu dalam proses persiapan tes masuk seperti itu. Mungkin saya izin share screen. Ya, Ini ada silakan. beberapa modul yang sudah kami persiapkan untuk persiapan tes masuk ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya, ini ada yang sedang saya buka ini adalah tes masuk sekolah MHT. Nah, di sini Hmm. kita bantu untuk matematika, fisikanya ya Bapak Ibu ya. Ini soal-soal ini memang kita ambil dari kisi-kisi ataupun soal tahun-tahun sebelumnya Hmm. dari sekolah tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain itu juga nih ada kemarin anak-anak juga yang ingin tes masuk Santa Ursula seperti itu. Ini sudah menggunakan kurikulum merdeka banget seperti itu untuk tesnya juga, yakni dengan metode literasi numerasi Hmm.
Gitu. Jadi kita sesuaikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga ada contoh tes masuk Man Insan Cendekia seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kan, pastinya dan ini soal-soal ini biasanya lebih lebih sulit ya atau lebih menantang jika Mm-mm. dibandingkan soal-soal yang dihadapi di sekolahan. Seperti itu levelnya. Lalu juga ada Canisius, ini juga ada lab school tadi ya, Bapak Ibu ada yang ingin tes masuk lab school juga seperti itu. Ini sudah kita persiapkan soalnya serta pembahasannya Kak Hafiz. Gitu. Oke, Jadi oke. bisa belajar di sinotif dan juga bisa belajar juga di rumah. Seperti Hmm. itu. Oke, nah terus kalau misalkan nih buat orang tuanya Kak Ridwan, buat Bapak Ibu semua di sini, misalkan mereka mau update perkembangan belajarnya gitu kan. Nah, itu Mhm. apakah ada reportnya ataupun ada sesi untuk konsultasinya juga kah? Biar mereka juga lebih memahami nih, anak saya sudah sampai mana sih kesiapannya kayak gitu. Oh, oke, Heeh. baik. Nah, kita di Sinotif ya, Kak Hafiz ya, Hmm. khususnya di unit 03 dan umum Sinotif, itu setiap belajar ada laporan belajar, Hmm. Hmm. seperti Hmm. itu. Jadi, ada tim customer care kami, atau kalau di Sinotif nyebutnya tim spek ya, Kak Hmm. Hafiz ya, itu akan mereportkan ke Bapak Ibu pasca putra putri Bapak Ibu belajar hari itu ataupun semaksimalnya keesokan harinya Hmm. gitu. Tapi diupayakan di hari itu sudah dikirimkan seperti itu. Lalu selain harian ada report harian juga kita ada diskusi secara berkala Bapak Ibu Hmm. dengan kepala unit. Kalau di unit saya kebetulan dengan saya langsung itu secara 3 bulan sekali Kak Hafiz. Hmm. Hmm. Kayak gitu. Lalu juga kita juga ada sesi small talk. Sesi small talk itu kan kakak spek atau kakak customer care selalu menanyakan kepada putra putri bapak ibu berkaitan dengan proses pembelajaran. Eh, Menurut putra putri bapak ibu apa sih yang kurang jelas atau mungkin apa yang perlu diimprove itu juga kita selalu adakan seperti itu Kak Hafiz. Oke, nah jadi Bapak Ibu semua jadi cukup lengkap nih yang di prepare oleh Sinotif gitu. Jadi selain tadi modul-modul soalnya disesuaikan dengan sekolah-sekolah favorit yang diinginkan oleh putra-putrinya tadi. Jadi yang mau masuk ke ini ada tes masuk, contohnya kayak masuk lab school dia ada tesnya soal-soal tersendiri. Terus yang mau masuk tadi MH Tamrin juga ada soal sendiri. Jadi benar-benar personalized gitu kan. Jadi benar-benar Betul, disesuaikan modulnya itu sesuai dengan tadi sekolah yang mau dicapai untuk putra-putri. Dan saya tadi juga report belajar itu sangat membantu banget setiap hasil belajarnya dikirimkan setiap hari, lalu juga ada sesi konsultasi dengan orang tua juga, dan bahkan ada sesi sharing juga nih antara siswa dengan tim customer care Sinatif. Sehingga perkembangan belajar putra-putri Bapak Ibu bisa dipantau secara sangat baik sehingga nggak usah tanya, oh anak saya udah bisa nggak ya setiap ataupun bahkan tadi mungkin setiap belajar udah tahu nih kemampuannya sampai mana sehingga di rumah tuh tinggal mengulang yang belum pahamnya aja. Jadi orang tua benar-benar bisa memantau sehingga tadi target masuk sekolah favorit itu bukan lagi sebagai sebuah mimpi aja tapi karena udah tahu tips dan triknya itu jadi sangat realistis sekali untuk dicapai. Oke, nah mungkin kalau dari tadi kita udah ngomongin tips dan triknya gitu kan, ngomongin mm, teorinya. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu, ah masa sih Kak bisa masuk sekolah favorit? No bukti hoax katanya gitu kan. Ada gak sih tabuk nih, lewat ya. maksudnya nih dari apa yang siswa-siswa yang dibantu sama Kak Ridwan yang udah masuk-masuk sekolah favorit mungkin bisa di-sharingkan Kak gitu maksudnya kisah-kisahnya atau seperti apa boleh? Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu Hmm, betul apa yang dikatakan sama Kak Hafiz ya. mm-mm. No bukti sama dengan hoax. Hoax. Nah. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa, sebenarnya banyak Kak Hafiz. Mm-mm. Cuman kalau ditampilin nggak muat. Iya bener ya, bisa sampai besok nanti ya. Nanti ya. Bisa sampai besok gitu kan. Nah, ini beberapa yang tahun ini ataupun tahun sebelumnya. Ini Mm-mm. contohnya nih ada yang masuk lab school dengan jalur prestasi. Hmm, Lalu hmm, juga hmm, ini kemarin ada yang masuk SMA Santa Ursula juga hmm. kita bantu. Lalu ini Insan Cendekia Wih, ini yang nomor satu tadi kak ya. nomor satu. Eh, ini masuk ke Seman 8. Siapa sih yang nggak Hmm. masuk nggak pengen masuk Seman 8 ke Hafiz? Iya, favorit sekali itu di Jakarta. Seperti itu. Lalu juga ada video seperti tadi saya belum share sound. Oke. Nah, ini juga saya juga punya testimoni langsung nih Kak Hafiz dari ada dua siswa Kak Hafiz dari yang
pertama ini yang masuk Taruna Nusantara ya Bapak Ibu. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Ini siswa kami tahun lalu saat ini sudah kelas 10 di SMATN seperti itu, Taruna Nusantara. Boleh didengarkan Halo Nusantara. semuanya, perkenalkan nama saya Zahari. Saya alumni SMP Tunas Jaka Sampurna Galaksi. Saya sudah bergabung di Sinotif kurang lebih 5 tahun sejak saya kelas 5 SD. Kesan-kesan saya di Sinotif sangat gembira karena dengan kakak-kakak pengajar yang sangat baik dan saya bisa konsultasi dengan kakak-kakaknya kapanpun itu. Sinotif sangat membantu saya dalam mengejar nilai rapot saya untuk masuk ke SMA unggulan. SMA yang akan saya tempuh selanjutnya adalah SMA Taruna Nusantara Magelang. Dan alhamdulillahnya saya sudah diterima di SMA Taruna Nusantara Magelang. Terima kasih Sinotif. Oke. Ini beliau sudah kami bantu dari kelas 5 SD Hmm, Bapak Ibu. hmm. Sudah jadi 5 tahun tuh. Tadi ada mungkin ada Bapak Ibu Ono ya tadi ya, atau Iya, dari kelas 5 SD kelas 5 SD putra-putrinya. Heeh. sudah kita bantu, dan alhamdulillah bisa masuk ke SMA TN Magelang Taruna Nusantara. Hmm. Ini eh, salah satu sekolah favorit seperti itu. Eh, Mas AHY lulusan sini, Pak SBY juga Us. lulusan sini. Seperti itu Pak Kak Hafiz. Oke, selanjutnya ada testimoni juga. Halo semua. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahari. Yang testimoni, bentar. Ah, ini juga ada testimoni yang masuk ke Man Insan Cendekia Kak Hafiz. Oh. Ah, ah, Hmm. ini kita bantu dari kelas 7 gitu. Hmm. Kenalin, nama aku Zahra Ayu Darmawan dan saat ini aku ada di kelas 9. Pengalaman aku selama belajar online di Sinotif, aku ngerasa terbantu banget karena tanpa aku harus repot-repot ke tempat les, Sinotif bisa ngasih aku materi dan soal-soal yang bervariasi untuk lebih memahami pelajaran. Dan juga Sinotif ngebantu aku banget untuk meningkatkan nilai rapot sehingga mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah untuk mendaftar ke Man Insan Cendekia. Dan saat ini aku sudah keterima di Man Insan Cendekia Serpong. Aku senang banget karena bisa keterima di sekolah terbaik di Indonesia. Seperti itu Kak Oke. Hafiz. Cukup banyak juga nih berarti ya Kak Ridwan ya siswa-siswi Betul. dari Sinotif yang masuk ke sekolah favoritnya bahkan dari ke sekolah nomor satu di Indonesia. Sebenarnya Dan masih banyak Kak Hafiz. iya kan kalau ditampilin semua sampai besok Kak Ridwan. Iya betul sekali. Oke nih mungkin terima kasih banyak nih buat sharing-sharingnya gitu kan. Dan mungkin sekarang kita buka nih sesinya tanya jawab dari Bapak Ibu semua yang angin ada pertanyaan silahkan diketikkan di kolom chat gitu kan. Nanti kita bacakan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Indi Fairi Isyayanti gitu. Jadi, halo Kak Ridwan, izin bertanya, kapan sebaiknya waktu yang tepat mengikuti bimbel untuk mengejar sekolah favorit untuk anak kita? Apakah sejak kelas 7 atau kelas 9 semester awal? Nah, jadi pertanyaannya kira-kira kapan nih timingnya? Mungkin Ah, Ibu Indri ini mau mempersiapkan nih, enaknya kelas 7 atau kelas 9 nih Mas daftarnya. Seperti apa Kak ah, Ridwan? oke, baik kalau saat ini masih kelas 7 ya Kak Hafiz ya. Itu baiknya sih memang dari kelas 7 Kak Hafiz. Mm-mm. Seperti yang tadi saya sampaikan itu kan, kita coba ngejar dulu adalah jalur prestasi. Seperti itu. Karena jalur prestasi itu nilai paling utama. Dan bahkan yang jalur tes pun seperti sekolah MHT ataupun tadi sekolah Taruna Nusantara itu syarat untuk tes, ibarat kata Tiket tiket masuknya. buat tes itu adalah nilai rapot. Nilai rapot dari kelas 7 semester 1. Jadi memang mesti dipersiapkan dari kelas 7 semester 1. Ibu Indri ya. Seperti itu. Jadi baiknya ya memang dari kelas 7 seperti itu Ibu Indri. Oke, jadi sejak sejak dini ya. Jadi mungkin tadi mau masuk bahkan dari mau masuk SMP pun harus tahu nih kira-kira ntar SMA-nya abis ini apa nih biar di prepare lebih awal lagi. Betul, Dan kalau apabila ada masih pertanyaan SD lagi kalau juga. misalkan ternyata wah kalau anak saya sekarang udah kelas 9 apakah telat Kak Ridwan buat masuk sekolah favorit kira-kira? Oh, kalau saat ini sudah kelas 9, Mm-mm. ya sebenarnya sih telat, cuman Mm-mm. tidak usah khawatir ya Kak Hafiz ya. Mm-mm. Nah, kita akan
berupaya semaksimal mungkin membantu putra-putri Bapak Ibu pastinya dengan kita buatkan planning belajar Hmm. yang memang dibuatkan secara personalized tergantung dari kebutuhan putra-putri Bapak Ibu bisa kita buatkan agar modul-modul yang kita siapkan bisa terpelajari dengan maksimal. Seperti itu Kak Hafiz. Oke, pastinya kalau memang masuknya lebih akhir, perjuangannya pun pasti harus lebih keras lagi, betul ya? Betul, betul sekali. Mungkin kalau dari kelas 7 mungkin biasanya belajar, oh mungkin cukup belajar 2 sesi seminggu gitu kan. Nah, Mungkin kalau udah kelas 9 bisa harus setiap hari ngejarnya gitu benar, kan. betul. Tiap hari bahkan bisa satu hari itu bisa dua jam, dua sesi, ibarat kata. Iya, karena tadi buat mengulangi yang sudah-sudah lewatnya. Oke, Eh, oke. Ya, jadi Bapak Ibu, penting banget nih sejak awal kita mesti mencari bimbel yang tepat gitu, khususnya di Sinotif, agar tadi putra-putri Bapak Ibu bisa persiapannya lebih baik lagi. Kalau bisa lewat jalur prestasi, ngapain ikut tes gitu ya Pak Ridwan ya? Gitu kan betul, ya. Heeh. lebih baik prestasi jalurnya. Oke, lebih baik orang yang mencari kita daripada kita nyari-nyari orang kan. Oke, nah Betul. selanjutnya nih ada yang japri ke saya dari Kak Riza namanya. Nah, beliau tanya gini, jadi tadi kan ada tes minat bakat tadi ya Kak Ridho sampaikan. Nah, itu perlu diikutin tesnya tuh sejak kapan nih biar kita bisa prepare putra-putri masuk sekolah favorit. Apakah tadi Oh, mungkin ketika oke. kelas 7 atau kelas 9 ataupun kelas berapa nih kira-kira yang tepat Pak Karidwan gimana Karidwan? Sedini mungkin sih Kak Hafiz. Mm-mm. Mungkin sharing Mm-mm. ada apa salah satu siswa kami saat Mm-mm. ini sudah diterima MHT itu Mm-mm. eh, tes minat bakat putra-putri sejak SD kelas 1. Wah. Dan itu juga di tes minatnya adalah ke eksak, ke sains kan. Nah, dimasukkanlah ke Sinotif saat itu. Mm-mm. Dari kelas 1 SD, lalu SMP masih terus di Sinotif, SMP-nya dapat SMA, SMP favorit itu kan Lab School Mm-mm. Rawamangun gitu kan. Mm-mm. Lalu juga SMA-nya sekarang alhamdulillah bisa masuk ke MHT gitu. Dan kakaknya pun sekarang di UGM Kak Hafiz itu dua-duanya Wah. sama-sama mengikuti tes minat dari awal seperti itu gitu. Oke, oke. Jadi sejak dini banget ya, bisa mungkin dari kecil agar mungkin ke depannya tuh lebih gampang buat nyari benang merahnya tadi kan. Wah, anak saya Betul. minatnya di sini. Kira-kira tadi kalau mau masuk ini SMA-nya mana, SMP-nya tuh bahkan sampai ke SD-nya mana. Jadi biar lebih gampang tarik ininya. Oke. Oke, masih ditunggu Bapak Ibu semua buat pertanyaannya. Wah, ini ada lagi dari Ibu Nisahani. Kak, apa saat bimbel akan dibantu mendapat info masuk kampus favorit dengan beasiswa prestasi masuk atau masuk kampus ikatan dinas. Nah, jadi mungkin dia mau tahu nih kira-kira dibantu juga nggak sih dari Sinotif nih buat mencari kampus favorit sama info ikatan dinasnya Kak gitu. Jadi biar Oke. dia tahu nih SMA-nya mau mana, apakah perlu diberikan juga nggak di Sinotif info-info seperti ini Kak? Ya, ini akan kita berikan juga Bapak Ibu. Jadinya jelas nih kan yang tadi saya sampaikan kakak customer kan akan ajak diskusi nih Hmm. secara berkala kepada putra putri Bapak Ibu keinginannya itu mau kemana seperti Mm-mm. itu. Jadi jika sudah tahu nih keinginannya kita akan carikan eh, entah itu caranya ya kan atau Mm-mm, linknya bagaimana mm-mm, cara mendapatkan beasiswa ataupun kampus-kampus favorit seperti itu Kak Hafiz gitu mm. dan tes-tesnya juga akan kita persiapkan juga pastinya gitu. Oke, oke. Jadi tadi ada sesi konsultasi ya dari customer care Sinotif. Targetnya mau kemana sih ini dek gitu kan. Setelah itu kita tahu dibuatkan tadi mungkin planning belajarnya juga, dibuatkan cari informasinya juga sehingga mendukung. Bahkan kayak tadi di-sharingkan sama Kak Ridwan juga nih kayak tes masuk lab school contohnya syaratnya apa saja, tanggal-tanggalnya apa saja kita prepare dengan Betul, itu baik salah gitu satu kan. contohnya. Sehingga nanti Pak Ibu semua tinggal terima, oh ini loh Pak, sekian 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 tanggalnya, apa yang perlu dipersiapkan syaratnya ini. Nah, jadi sehingga selain hanya tesnya, kita ada kasih juga informasinya sehingga Bapak Ibu semua tidak usah khawatir, bisa memastikan, oh saya target ke sana, udah dapat ibaratnya udah dikasih tahu cara-caranya, terus ada sesi konsultasinya juga, bahkan belajar juga dibantu, itu cara-cara itu sangat realistis banget untuk mendapatkan sekolah favoritnya kayak gitu. Jadi
sangat membantu banget nih Bapak Ibu semua gitu. Oke, thank you juga dari Kak Ridwan. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin di satu pertanyaan lagi nih, bukannya nggak sayang nih, mungkin karena waktu di jam segini, satu pertanyaan lagi terakhir dari Bapak Ibu semua, nanti bisa kita bantu jawabkan. Oke, oke masih ditunggu. Nah, ini juga Kak Ridwan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga nih yang, oh ada lagi nih, tanya lagi Kak Ridwan dari Ibu Indri. Kenapa sekolah swasta membuka pendaftaran selalu lebih cepat? Padahal kita belum siap-siap cari sekolah. Nah, kayak contohnya tadi kan yang udah ada beberapa siswa kita udah keterima di sekolah swasta favorit gitu. Jadi yang di lab Mhm. school udah ada, yang di apa Manik Cendekia sudah masuk. Padahal sekolah-sekolah negeri bahkan buka pendaftaran juga belum tuh. Nah, biasanya kenapa sih alasannya kayak gitu, Kak Ridwan? Ini untuk alasan pasti yang tahu mungkin sekolahan ya Kak Hafiz ya. Di situ. Tapi kemungkinan besar sih eh, mereka akan mencari bibit-bibit unggul. Jadi Mhm, biasanya mereka membuka jalur prestasi lebih awal ya. Nah mhm, itu eh, biasanya yang ingin masuk ke sana pasti sudah cari informasi terlebih dahulu mhm, di situ mhm, kan. mhm. Jadi ada kesempatan nih siswa-siswa yang memang punya potensi secara akademik itu bisa mendaftarkan terlebih dahulu ke sekolah-sekolah prestasi, sekolah-sekolah favorit Kak Hafiz seperti itu. Oke, berarti cukup terjawab Bu ini. Jadi karena mungkin di sekolah swasta ini mau mencari tadi bibit-bibit yang unggul. Ibaratnya kalau kita merasa ini persan pertama nih gitu kan. Masih murni-murni terbaik-terbaiknya diambil. Nah kalau misalnya udah kesan terakhir-terakhir mungkin juga sudah semakin sedikit karena udah rata-rata udah masuk sekolah, udah daftar dan bahkan udah keterima di sekolah swasta favoritnya yang lainnya gitu. Jadi berarti karena itu perlu prepare-nya bahkan tadi jauh-jauh lebih awal, nggak kelas 9 tadi Bu Intia. Jadi kalau bisa dari kelas 7 di prepare lebih baik. Bahkan ibaratnya kayak kalau di olahraga tuh ada tim scouting gitu kan, yang mencari bibit-bibit sampai ke sekolah-sekolah. Nah itu juga mungkin dari sekolah favorit ini mencari talent-talent terbaik ke sekolah-sekolah Bapak Ibu semua gitu kan. Oke, jadi bisa lebih awal lagi seperti itu. Oke, terima kasih nih buat Bapak Ibu atas pertanyaannya dan juga penjelasannya dari Kak Ridwan sangat inspiring banget nih. Dapat pandangan dan tips gimana caranya kita bisa memfasilitasi gitu, belajar putra-putri kita sehingga bisa masuk ke sekolah yang difavoritkan. Oke, nah sekarang saya mau sharingkan nih program-program Sinotif. Bagaimana sih Sinotif itu bisa membantu gitu kan untuk siswa-siswa juga untuk orang tua sehingga bisa mencapai apa yang diinginkan. Oke, oke saya akan ini kita highlight lagi. Jadi nggak cuma mimpi ya, Bapak Ibu semua ya. Sudah dapat ya cara yang realistis untuk masuk sekolah favorit, udah dapat step-stepnya. Pastikan dicatat karena itu sangat berguna banget untuk kedepannya. Nah, di sini saya akan putarkan video perkenalan Cinetik itu seperti apa sih gitu kan. Boleh dengar? Nah, jadi boleh dua cara, boleh pakai yang ini, boleh pakai cara yang ini, oke? Oke. Boleh dicoba dulu ya. 25. Okay, so you're supposed to be read on the number, Claire. Brunei Darussalam. Ya, benar. Kita semua karo bisa. Tadi. Oke, kalau gitu berarti sudah selesai benar semua ya tadi ya. Entah kenapa kalau di Sinotif itu pembawaan dari materinya itu lebih mudah dicerna gitu. Guru-gurunya seru, fun, cara-cara yang asik, dan juga nggak bikin pusing lagi. Nah, kakak-kakak yang ngajar di Sinotif semuanya itu sangat amat baik dan sangat membantu. Sejak belajar di Sinotif, nilai matematika dan fisika saya meningkat sangat baik. Hingga dapat nilai 100 loh. Terima kasih kakak-kakak. Bersama Sinotif, belajar interaktif menjadi mudah dan menyenangkan. Oke, jadi di Sinotif kita akan bantu putra-putri Bapak Ibu mempersiapkan tes-tes masuk sekolah favoritnya ataupun kesehariannya juga. Karena Sinotif sendiri emang spesialisnya di matematika, fisika, kimia, itulah pelajaran-pelajaran yang jadi momok gitu. Dan tadi pun kita lihat banyak tes masuk sekolah favorit pasti kalau nggak ada matematika pasti IPA-nya kayak gitu kan. Nah, itu akan sangat mudah sekali dibantu di Sinotif. Nah, mungkin selanjutnya apakah ini yang sedang dialami Bapak Ibu sejauh ini, yaitu bingung masuk sekolah favorit? Mau masuk SMA favorit tapi terasa sulit?
Tenang, semua nggak akan rumit kalau kamu belajar bersama Sinotif. Sinotif bimbingan belajar live interaktif spesialis matematika, fisika, dan kimia yang berpengalaman lebih dari 20 tahun dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement. Siap membantu kamu dalam persiapan masuk ke SMA favorit. Kami memiliki modul belajar dan bank soal yang sistematis, disesuaikan dengan tujuan sekolah favorit yang kamu tuju. Aku ngerasa terbantu banget, karena tanpa aku harus repot-repot ke tempat les, Sinotif bisa ngasih aku materi dan soal-soal yang bervariasi untuk lebih memahami pelajaran. Dan juga Sinotif ngebantu aku banget untuk meningkatkan nilai rapot sehingga mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah untuk mendaftar ke MAN Insan Cendekia. Dan saat ini aku sudah keterima di MAN Insan Cendekia Serpong. Tunggu apa lagi? Bersama Sinotif, mari raih sekolah favoritmu. Oke, dan sekarang saya akan jelaskan bagaimana Sinotif bisa membantu itu semua. Nah, jadi Sinotif sebagai solusi untuk Bapak Ibu semua yang masih bingung mau masuk sekolah favorit mana, nah Sinotif menjadi kepercayaan orang tua dan sahabat siswa. Kenapa? Jadi kepercayaan orang tua, karena Sinotif bisa membantu memastikan nih putra-putri Bapak Ibu mempelajari matematika, fisika, kimianya, putra-putrinya. Jadi Bapak Ibu bisa fokus nih untuk pekerjaan-pekerjaannya, fokus pada bisnis dan karirnya, sehingga nggak usah stres lagi ngajarin putra-putrinya seperti itu Bapak Ibu. Dan Sinotif jadi sahabat siswa, karena Sinotif memiliki pendekatan itu pemahaman konsep eksakta yang benar. Jadi ketika konsepnya sudah kuat, soal seperti apapun, anak-anak bisa mengerjakan. Jadi anak-anak nggak usah stres lagi nih, gitu. Sehingga bisa enjoy dalam menjalani kehidupan sekolahnya, enjoy dalam kesehariannya, sehingga membentuk kepercayaan diri. Sehingga bisa mendapatkan kemenangan kecil. Salah satunya adalah yaitu masuk ke sekolah favoritnya, kayak gitu. Nah, terus juga tadi dijelaskan juga, Sinotif sendiri sudah ada beberapa pilihan programnya. Di sini ada program Diamond, Platinum, Gold, dan Silver. Nah, tapi untuk rekomendasi untuk masuk ke SMP atau sekolah favorit, kita rekomendasikan ke program Diamond dan Platinum karena bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Jadi yang tadi, kalau yang mau private kita ada di Diamond, ataupun yang semi private kita di Platinum. Sementara Gold sendiri untuk program nasional dengan guru spesialis di bidangnya dengan siswa 6-15 siswa, dan Silver untuk belajar mandiri, seperti itu. Nah, jadi Sinotif sudah lebih dari 20 tahun terpercaya meningkatkan nilai-nilai siswa. Kita ada namanya Sinotif Learning Method. Dengan 4 pilar ini, Bapak Ibu semua, jadi yang mau masuk sekolah favorit putra-putrinya, pertama akan diajarkan dengan guru yang spesialis. Jadi tadi misalkan ternyata dia tes masuk sekolah favoritnya itu ada matematika dan fisika. Nah, jadi gurunya tuh guru ahli di bidangnya, yang matematika ada lulusan terbaik di matematika juga, yang fisika pun juga adalah lulusan fisika. Jadi dapatkan guru yang benar-benar spesialis di bidangnya. Yang kedua, systemize. Kita buatkan modul yang mendukung Bapak Ibu untuk mendapatkan sekolah favorit untuk putra-putrinya. Dari step by step dijelasin dulu mungkin konsepnya seperti apa, soalnya bertingkat dari yang mudah sampai yang sulit, sehingga ketika nanti tesnya itu bisa mengikuti dengan sangat baik. Ataupun dari kamu masuk prestasi, dari awal kita jelaskan step by stepnya, sehingga nilainya pun bisa semakin meningkat. Yang ketiga ada personalize. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter belajar siswa. Jadi tadi, saya butuhnya buat prepare masuk sekolah Del contohnya. Berarti yang diajarkan adalah matematika sekolah Del. Ataupun, Kak, bisa nggak sih saya belajar tes masuk lab school sambil belajar matematika sekolah? Tentu bisa juga, karena akan disesuaikan. Tadi seperti Kak Ridwan sampaikan, akan dibuatkan planning belajar yang benar-benar mendukung kebutuhan dan karakter siswanya juga. Nah, terakhir kita juga ada tambahan Limitless, itu layanan belajar tambahan 24 jam non-stop di website 100 Institute dan di aplikasi tanya jawab soal. Sehingga bisa belajar di rumah itu lebih menyenangkan lagi, seperti itu. Nah, di sini saya akan putarkan sebuah video lagi sebagai penutup. Waktu adalah hal yang paling berharga dan tidak bisa diulangi kembali. Ketika anak-anak menginginkan waktu kita untuk menemani belajar, kita terlalu sibuk bekerja. Begitu juga anak-anak, waktu mereka sudah habis digunakan di sekolah, macet di perjalanan, hingga kegiatan sepulang sekolah. Jika kita mencintai anak kita pasti akan memberikan yang terbaik. Sinotif, bimbel live interaktif teman terbaik menemani si kecil belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif terbukti berhasil meningkatkan nilai siswa selama lebih dari 20 tahun.
Karena waktu begitu berharga, bersama Sinotif, aku bisa memiliki waktu berkualitas bersama keluarga. Oke, pastinya Bapak Ibu semua menginginkan yang terbaik untuk putra-putrinya gitu kan, untuk segi pembelajarannya. Jadi pastikan nih Bapak Ibu semua mendapatkan siswa-siswi putra-putrinya di Sinotif. Sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang terbaik, sehingga apa yang mereka cita-citakan, apa yang ibu bapak harapkan semua bisa tercapai. Dan sesuai janji saya di awal, saya akan memberikan di sini tes minat bakat dan konsultasi secara gratis. Jadi khusus untuk webinar kali ini saja, mungkin ibu bapak yang ada handphone boleh langsung di-scan barcode-nya, silakan di-scan gitu kan. Jadi untuk peserta webinar kali ini, saya akan memberikan 1 kali trial secara gratis, lalu ada juga free tes minat bakat dan sesi konsultasinya juga. Nah, jadi tunggu apa lagi nih? Ini baru ada di webinar kali ini. Sebelum-sebelumnya belum ada nih penawaran seperti ini. Jadi mendapatkan 3-in-1, bisa dapat trial dulu untuk mencoba pembelajaran seperti apa, dapatkan tes minat bakatnya juga, dan ada sesi konsultasinya juga. Jadi Bapak Ibu yang mau mengambil ini silakan scan barcode-nya sekarang juga. Karena ini terbatas hanya untuk Ibu Bapak yang ikut di webinar kali ini. Atau kalau ada informasi lagi, mau tanya-tanya dulu bisa di 0812 3645 8100. Oke, Bapak Ibu masih ini butuh waktu buat scan ataupun bisa juga di screenshot seperti itu. Jadi khusus buat Bapak Ibu yang ikut webinar kali ini, kita tidak akan berikan keluar. Dan ini limitnya hanya sampai 31 Januari 2024. Jadi cuma sampai akhir bulan ini saja dimanfaatkan sesinya, bisa trial, bisa ikut tes minat bakat, dan bisa ikut sesi konsultasinya. Oke. Oke, sudah di SS, terima kasih. Oke, yang lainnya mungkin boleh di screenshot ataupun di scan langsung barcode-nya juga. Saya kasih waktu mungkin 1 menit lagi. Oke. Oke, jadi pastikan nih Bapak Ibu semua bisa mengambil kesempatan kali ini untuk ikut sesi minat bakatnya, biar tahu anaknya seperti apa, lalu mau coba pembelajaran di Sinotif seperti apa, dan terakhir ada sesi konsultasinya, sehingga Ibu dan Bapak semakin yakin lagi dan bisa memilih Sinotif sebagai bimbingan belajar untuk mempersiapkan masuk ke sekolah favorit. Oke, oke ya, sudah semua Bapak Ibu di screenshot dan di scan barcode-nya. Oke, saya akan akhiri. Nah, mungkin sebagai sesi penutup nih, tips ada nggak sih poin-poin penting nih Kak Ridwan yang mesti diingat lagi sama Bapak Ibu semua di sini? Pastikan Ibu dicatat nih, ini poin pentingnya soalnya. Sehingga putra-putrinya bisa masuk ke sekolah favorit sesuai yang apa mereka harapkan. Silahkan Kak Ridwan. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Nah, poin pentingnya sih ketahui lebih awal minat dan bakat dari putra-putri Bapak Ibu. Lalu setelah tahu, tarik benang merahnya ingin masuk PTN mana favorit atau perguruan tinggi favorit, SMA favorit, SMP favorit. Seperti itu Kak Hafiz. Oke, jadi dipastikan sejak awal ikuti tes minat bakatnya sehingga kita bisa tahu kira-kira nih putra-putri kita kemana nih arahnya, lalu nanti kita tarik benang merah, oh dia pekerjaannya cocok seperti apa, kuliah yang mendukung di mana, dari kuliah yang mendukung kira-kira mau masuk ke kuliah tadi mesti masuk ke SMA favorit mana, SMA favorit mana, sehingga semuanya kalau udah ada jalurnya, ada line-nya itu akan sangat mudah sekali Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Kak Ridwan atas sharingnya, atas pengetahuannya, sehingga ibu bapak di sini bisa semakin pede lagi nih. Wah, saya mau masukkan anak saya, putra putri saya ke sekolah favoritnya. Dan udah dikasih tahu juga tadi tips dan triknya seperti apa. Salah satunya pastinya mengikuti bimbingan belajar di Sinotif. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semua juga yang sudah hadir di webinar kali ini. Jangan lupa juga untuk mengikuti webinar-webinar edukasi Sinotif di minggu-minggu berikutnya dan bisa dilihat juga jadwalnya di sosial media Sinotif ataupun di grup webinar kita. Terima kasih. Oke, untuk terakhir kalinya saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar edukasi Sinotif berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kak Terima Ridwan. kasih Kak Hafiz. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.